Wow, kembali lagi bersama Mimin di channel Anime Viral Indonesia. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita dari manga One Punch Man chapter 100,2 versi Read OPM yang udah keluar 9 Juni kemarin. Di chapter 100,2 ini adalah lanjutan revisi cerita dari manga One Punch Man chapter 100. Nah, buat kamu yang belum nonton review chapter 100, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di revisi chapter 100,2 ini pertarungan antara Child Emperor dengan Phoenix Man mencapai babak akhir. Selain itu, Saitama juga mulai merasakan kekuatan besar milik Orochi. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal cerita, kita diperlihatkan Phoenix Man yang berubah wujud ke mode reinkarnasi normalnya. Dia mengeluarkan cahaya yang begitu terang, menyebabkan semua bangkai monster-monster yang berserakan yang terkena sinar itu jadi hidup kembali. Ternyata itu adalah salah satu kekuatan dari Phoenix Man untuk membangkitkan mayat monster agar bisa hidup. Jadi kayak zombie gitu guys, atau kalau di Naruto kayak Jutsu Edo Tensei. Nah, para monster yang hidup kembali itu langsung menyerang robot Brave Giant dari berbagai arah. Child Emperor kaget dengan keadaan yang ia hadapi, dan benar saja robot Brave Giant dikeroyok dan dihimpit oleh para monster zombie milik Phoenix Man sampai tidak bisa bergerak. Child Emperor berusaha melepaskan diri sampai berteriak kesakitan. Namun semakin lama jumlah monster zombie yang mengeroyok robot Brave Giant semakin banyak, sehingga membuat usaha dari Child Emperor terlihat sia-sia. Melihat robot Brave Giant yang tidak berdaya, Phoenix Man mendekatinya. Untuk terakhir kalinya, dia mencoba menawari Child Emperor untuk bekerja sama dengannya dan menjadi seekor monster. Sambil menjatuhkan sel monster di atas kepala robot Brave Giant, Phoenix Man mengajak Child Emperor untuk bersama-sama menjadi monster. Lalu berkata, monsterisasi adalah penyelamatmu. Ini merupakan obat dari penyakit yang bernama manusia. Secara perlahan, sel monster yang dijatuhkan Phoenix Man merambat dan masuk ke dalam robot Brave Giant, sampai pada akhirnya menyentuh tubuh dan mulut dari Child Emperor. Nah, Saitama dan Waganma yang berada tidak jauh dari mereka bertarung melihat proses perubahan Child Emperor menjadi seekor monster. Tiba-tiba ada 3 monster zombie milik Phoenix Man juga menyerang Saitama dan Waganma. Tapi das. Dengan ekspresi wajah datarnya, Saitama dapat mengalahkan ketiga monster zombie tersebut dengan sangat gampang, so easy. Waganma yang melihat Saitama bisa mengalahkan ketiga monster zombie itu terkejut. Kenapa para monster zombie ini jadi terlihat lemah? Saitama yang berada di sebelah Waganma tidak menghiraukan apa yang Waganma ucapkan dan tetap serius memperhatikan Child Emperor yang sedang dipaksa menjadi seekor monster. Sepertinya Saitama sedang memberikan kesempatan kepada Child Emperor guys. Dia bakal memilih menjadi monster atau tetap menjadi manusia dan berusaha mengalahkan monster yang ada di hadapannya. Akan tetapi, melihat Child Emperor tidak berdaya dan mulutnya yang semakin dimasuki oleh sel monster, si botak mencoba untuk maju. Namun belum sampai Saitama melangkah maju, secara tak terduga Child Emperor memuntahkan sel monster yang masuk ke mulutnya, lalu berkata, kalau ceramah darimu memang benar-benar menghibur, tapi menurutku apa yang ada di dalam dirimu lah yang terpenting. Kau menjadi monster karena terpengaruh oleh kekuatan milik kostum itu, bukan kekuatan dari dalam dirimu yang sebenarnya. Sambil membayangkan Zombie Man, Child Emperor berkata kalau dia ingin mengejar sosok pahlawan yang ia impikan. Mendengar ucapan tersebut, Phoenix Man amat sangat marah dan dia ingin sekali mengalahkan dan membunuh Child Emperor.
Melihat keadaan dari robot Brave Giant yang sudah tidak bisa bergerak lagi, Child Emperor berinisiatif untuk meledakkannya. Dia meminta Saitama dan Waganma untuk lari dan bersembunyi. Lalu Child Emperor melepaskan energi dari Brave Giant. Setelah itu, robot Brave Giant yang sedang dikeroyok oleh para monster zombie mengeluarkan cahaya, diikuti kilatan-kilatan listrik di sekitarnya, lalu mengeluarkan ledakan yang sangat besar bernama Giga Volt Smash. Daya ledak yang begitu besar membuat semua monster zombie milik Phoenix Man hancur berkeping-keping. Dari ledakan yang dikeluarkan robot Brave Giant menyisakan serpihan-serpihan dan cipratan darah dari monster zombie yang berceceran di mana-mana. Waganma terkejut melihat daya hancur yang dikeluarkan oleh robot Brave Giant yang begitu besar dapat membunuh semua monster zombie yang ada. Namun monster Phoenix Man masih berdiri tegap seorang diri. Waganma yang melihat si monster belum mati dan sama sekali tidak terluka akibat serangan sebesar itu tadi. Dia menjadi ketakutan padahal robotnya Child Emperor sudah hancur. Terus bagaimana cara mengalahkan si monster? Tapi si botak yang ada di sebelahnya menanggapi dengan santuy sambil diperlihatkan Child Emperor yang dengan berani masih berdiri tegap di depan monster Phoenix Man. Saitama berkata, "Nggak masalah gitu, isi robotnya malah kelihatan jauh lebih kuat." Si Phoenix Man berkata kalau Child Emperor yang meledakkan robotnya tidak cukup untuk mengalahkannya. Perbuatan yang Child Emperor lakukan sungguh mengecewakan dan Phoenix Man tidak percaya kalau Child Emperor bisa menang tanpa menggunakan kostum. Sambil tersenyum dan percaya diri, Child Emperor menjawab, justru Phoenix Man lah yang terlalu bergantung pada kostum. Mendengar jawaban itu, Phoenix Man tertawa lalu berkata kalau serangannya hanya mampu menggoreskan matanya saja. Lalu secara mengejutkan Phoenix Man tertawa semakin keras sampai membuat Saitama dan Waganma jadi terkejut. Si monster Phoenix Man kebingungan kenapa dia bisa terus tertawa. Apa yang Child Emperor lakukan kepadanya? Ternyata saat ledakan dari robot Brave Giant tadi, Child Emperor menyelipkan robot penggelitik ke dalam kostum dari Phoenix Man. Hal itu membuat Phoenix Man terus tertawa tanpa henti. Dia mencoba mengeluarkan robot penggelitik itu, namun tidak berhasil. Sambil tertawa, si monster mengukuri kostumnya sampai berguling-guling ke sana kemari. Akan tetapi usahanya gagal total. Child Emperor berkata kalau sebaiknya si Phoenix Man lebih baik melepas kostumnya saja jika masih merasa geli. Si monster menolaknya karena dia tetap tidak mau melepaskan kostum burung Phoenix-nya. Monster Phoenix Man yang terus tertawa tanpa henti berguling-guling ke sana kemari cukup lama. Dan pada akhirnya tubuhnya meledak karena tidak sanggup menahan gelitikan dari robot milik Child Emperor. Efek dari ledakan tersebut membuat Phoenix Man berubah wujud menjadi seekor monster anak ayam yang level bencananya di bawah serigala. Saitama dan Waganma terkejut, kok bisa si monster hanya digelitiki saja bisa berubah menjadi monster selemah itu. Lalu dengan sifat jahilnya, Waganma mencoba menginjak si monster sampai pada akhirnya si monster berlari ketakutan. Saitama yang melihat Child Emperor sudah berjuang sejauh ini sampai berhasil mengalahkan si monster. Dia memegang pundaknya Child Emperor. Lalu si botak juga mengakui kehebatan yang Child Emperor tunjukkan. Saitama tidak mengira kalau seorang bocah bisa menjadi seorang pahlawan sejati. Child Emperor berterima kasih atas pujian yang Saitama lontarkan. Namun setelah melihat Saitama dengan seksama, ternyata dia baru menyadari kalau pahlawan yang selalu melihatnya bertarung adalah si pahlawan kelas B dan teman dari Genos, yaitu botak berjubah. Hahaha. Child Emperor bingung kenapa pahlawan botak berjubah ada di markas asosiasi monster. Padahal Genos dan Saitama tidak diberitahu kalau asosiasi pahlawan untuk ikut dalam misi penyerangan ke markas asosiasi monster. Child Emperor menduga apa mungkin Genos adalah seorang mata-mata. Belum sampai Child Emperor menemukan jawaban dari dugaannya, tiba-tiba datanglah dua buronan yang bergabung ke asosiasi monster. Mereka adalah kedua senior ninja dari desa yang sama dengan Sonic, yaitu Shippu no Wain dan Gouka no Fureimu.
Ternyata Win dan Foreimu juga kebingungan kenapa mereka berdua malah sampai di tempat seperti ini. Padahal sebenarnya mereka berdua telah dikalahkan. Lalu Win dan Foreimu melihat Child Emperor yang sudah babak belur. Mereka memiliki inisiatif untuk menjadikan Child Emperor sebagai umpan agar Flashy Flash mau muncul untuk bertarung dengan mereka lagi. Dengan kecepatan kilat, Win dan Foreimu mencoba menyergap Child Emperor, tapi Saitama langsung memukul mereka berdua hingga pingsan sambil mengomeli mereka agar Child Emperor bisa beristirahat dulu. Child Emperor terkejut, ternyata kedua orang yang Saitama pukul adalah buronan kelas S, dan menyadari pula sepertinya mereka juga direkrut oleh asosiasi monster. Lalu memuji Saitama karena telah berhasil melumpuhkan mereka berdua. Waganma dan Child Emperor kebingungan, kok bisa buronan kelas S bisa langsung kalah sama seorang pahlawan kelas B, apalagi dikalahkan dengan sekali pukul saja. Akhirnya Child Emperor menduga mungkin mereka berdua sempat terkena serangan listrik yang dikeluarkan oleh robot Brave Giant tadi. Makanya jadi terlihat lemah dan bisa dikalahkan dengan sekali pukul saja. Padahal yang sebenarnya emang Saitamanya yang terlalu overpower. Hahaha. Child Emperor bertanya kepada Saitama kenapa dia bisa sampai ke tempat ini. Si botak menjawab kalau dia datang karena mendengar suara berisik yang terdengar sampai ke dalam rumahnya. Makanya tadi Saitama ngomel-ngomel sama si monster Phoenix. Dengan melihat sikap jujur yang Saitama tunjukkan, Child Emperor menjadi ragu kalau menduga Genos adalah seorang mata-mata, dan kelihatannya si botak adalah orang yang baik pula. Lalu Child Emperor mengajak Saitama dan Waganma untuk naik ke atas supaya aman. Sekalian pula membawa kedua buronan yang Saitama kalahkan barusan. Tiba-tiba muncul seekor makhluk dari kejauhan yang turun dan menghampiri mereka bertiga. Ternyata itu adalah salah satu robot manusia anjing milik Child Emperor bernama Underdog Man. Child Emperor bersyukur robot anjingnya dapat melacak dan menemukannya. Singkat cerita, akhirnya Child Emperor bersama Saitama, Waganma serta membawa kedua buronan itu untuk naik ke punggung si robot anjing. Sambil menggendong Child Emperor dan kawan-kawan, akhirnya si robot anjing melompat sangat tinggi menaiki reruntuhan. Wush! Si robot anjing menaiki reruntuhan dengan sangat cepat. Namun secara tak terduga muncul 3 ular raksasa dari arah belakang robot anjing. Sepertinya itu adalah bagian dari ular-ular milik Orochi, guys. Kebetulan si botak menoleh ke belakang, dan sepertinya yang menyadari hal itu hanya Saitama saja. Belum sampai ketiga ular raksasa itu menyentuh Child Emperor dan kawan-kawan, secara sigap Saitama langsung menghancurkan ketiga naga itu dengan satu pukulan. Tuak! Child Emperor yang mendengar pukulan tersebut menoleh ke belakang dan bertanya kepada Saitama, "Barusan ada apa?" Si botak menjawab kalau tidak ada apa-apa dan meminta Child Emperor untuk tidak perlu menghiraukannya. Nah, akibat kejadian barusan, Saitama merasa kalau di bawah sana ada sesuatu yang besar. Lalu si botak juga menduga jangan-jangan disitulah sumber dari kegaduhan yang terjadi selama ini. Robot anjing terus merangkak dan melompat naik ke atas. Child Emperor kembali bertanya kepada Waganma apakah ada orang lain selain dirinya yang masih disandera oleh asosiasi monster. Si Waganma teringat dengan bocah bernama Tario yang dia tinggalkan beberapa waktu lalu. Namun dia takut berkata jujur karena kalau dia bercerita masih ada anak yang disandera, Child Emperor bakal balik lagi untuk menyelamatkan bocah tersebut dan tidak segera keluar dari markas asosiasi monster. Akhirnya Waganma berbohong kepada Child Emperor sambil berkata kalau dia tidak melihat siapapun. Mendengar jawaban tersebut, otomatis tanpa ragu Child Emperor tidak menghentikan langkah robot anjing dan terus naik ke permukaan. Apakah nantinya Waganma akan berkata jujur kalau masih ada satu bocah lagi yang disandera oleh pihak asosiasi monster? Dan apakah Saitama benar-benar ikut Child Emperor naik ke permukaan? Mengingat di chapter yang lain si botak telah bertarung dengan Orochi. Sayangnya scene revisi manga One Punch Man chapter 100,2 telah berakhir.
Nah, itu tadi revisi manga One Punch Man chapter 100,2 yang ending scene-nya memperlihatkan Child Emperor bersama Saitama dan Waganma yang menaiki robot anjing naik ke permukaan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya, and see you next time.